Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kembali dengan saya Ahmad Fauzi di channel kita yaitu Pak Paus. Ya, di sini saya akan sedikit membicarakan yaitu tentang pentingnya kita tetap berada di rumah ya atau berdiam diri di rumah. Ya, jadi di sini teman-teman sekalian, eh, kenapa kita harus di rumah? Ya, kenapa kita harus di rumah? Nah, di sini Pak Paus akan sedikit memberi penjelasan yang insya Allah sesuai dengan informasi yang Pak Paus peroleh, yaitu dari beberapa situs yang dapat dipercaya. Jadi begini ya teman-teman sekalian, karena penyebaran virus ini sungguh membingungkan, ya, seperti perasaanmu kepada aku. Jadi begini, ya, saya nanti akan sedikit mencoba mengilustrasikan eh, kenapa kok kita harus di rumah. Jadi di sini teman-teman sekalian, yang pertama, di sini saya menyiapkan buku ya. Di sini saya menyiapkan buku dan di sini. Ini si A setelah sakit 3 hari dia diperiksa dan di hari ketujuh hasil labnya keluar ternyata positif. Ya, di sini ini si A. Kita tuliskan di sini si A ya. Ya, kita tulis di sini si A. Nah, kemudian, yang jadi pertanyaannya, si A ini selama dia belum merasakan sakit dan setelah sakit ringan, kita tidak tahu dengan siapa si A ini kontak, entah bersalaman, entah berpelukan atau berbicara dengan orang lain. Nah, jadi ketika ya kembali lagi si A ini setelah 3 hari merasakan sakit, ya 3 hari merasakan sakit. Kemudian diperiksa setelah 7 hari hasil labnya keluar. Nah, diperiksa, kemudian hasil labnya keluar. Nah, selama 3 hari ini kita kan tidak tahu si A ini berkontak dengan siapa. Ya, kita tidak tahu si A ini berkontak dengan siapa. Nah, kita kan tidak tahu si A ini berkontak dengan siapa saja sebelum dia terkena atau positif dinyatakan COVID-19, kita tidak tahu kan dia berkontak dengan siapa. Maka dari itu pentingnya kita tetap berada di rumah agar memutus tali penyebarannya itu. Ya, karena jika kita kan tidak tahu, kita tidak diberikan data oleh pihak dinas kesehatan siapa saja yang positif seperti itu kan. Nah, jadi kita tidak tahu siapa saja yang positif, maka dari itu kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Maka dari itu di sini saya sedikit mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir sejenak. Nah, jika yang positif merupakan sopir bus atau kernetnya selama 3 hari dia narik atau menyupir bus antar kota antar provinsi, lantas sudah berapa orang yang sudah berkontak fisik, memberi karcis, memberi uang dan lain sebagainya. Nah, lalu saya contohkan lagi kepala kantor atau atasan. Nah, selama 3 hari sebelum dia merasakan, sudah berapa lama kontak dengan karyawannya atau bawahannya? Pasti dia akan mengecek. Dia pasti akan mungkin ada yang bersalaman dan lain sebagainya sebelum virus ini semakin menggila. Kemudian saya berikan salah satu contoh lagi, pekerja pabrik. Ya, di sini pekerja pabrik itu sangat banyak di salah satu kawasan saya, tapi karena pabrik ini membuat APD dan masker dan lain sebagainya untuk bantuan tenaga medis, saya maklumi jika masih terbuka, tapi tetap harus jaga kebersihan dan selalu cuci tangan. Nah, kita coba pekerja pabrik. Ya, pekerja pabrik ini dia bertemu dengan teman-temannya, entah itu teman akrab, teman baru, teman kerja atau yang lain sebagainya. Dia bersalaman, lalu dia mungkin ada yang berpelukan, ya semoga kita selamat dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, selama 3 hari itu para pekerja kontak dengan siapa saja, shift pagi, malam, siang, dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu. Maka dari itu ya, yang tidak ada kepentingan apapun, yang tidak terlalu mendesak, saya harapkan bisa tetap berdiam diri di rumah. Ya, tetap berdiam diri di rumah. Jangan malah keluyuran. Jika tidak ada hal yang mendesak. Ya, seperti contohnya membeli bahan makanan untuk stok. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua, di sini orang yang sehat ternyata bisa ditempeli virus COVID-19 ini. Ya, orang yang sehat
bisa ditempeli, entah itu nanti ada di kepala, entah itu ada di baju, entah itu ada di motor kita. Motor itu kan tidak ada sensornya, maksudnya di tubuh kita. Nah, tapi karena imun tubuh kita itu kuat, jadi virus ini tidak bisa menyakiti kita. Nah, maka dari itu sering diingatkan bahwa imunitas tubuh ini sangat penting. Jadi tetap jaga kesehatan. Tapi yang paling menakutkan, jika kita yang imunitas tubuhnya ini tinggi, yang sudah tertempel virus ini, kita memaksa untuk keluar, berkerumun, bergerombol, dan lain sebagainya. Jika sudah tertempel virus ini, maka jika kita berkontak atau bertemu dengan saudara, teman, kakek, nenek, ibu, ayah yang sedang sakit atau tidak enak badan atau yang imunnya itu rendah, nah, kita akan memindahkan virus ini ke mereka. Maka dari itu teman-teman sekalian, ini dua ilustrasi yang saya berikan supaya teman-teman bisa tetap di rumah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya kita tetap menjaga kebersihan itu penting ya, karena itu sudah diperintahkan oleh agama kita, agama Islam, dan mungkin di agama lainnya pun juga sudah diajarkan. Dan karena dengan kita di rumah ya, karena dengan kita di rumah ini secara tidak langsung kita sudah menjadi pahlawan ya, sudah banyak foto-foto, banyak orang-orang membuat tulisan-tulisan bahwa kita dengan berdiam di rumah itu bisa menjadi pahlawan secara tidak langsung, yaitu dan menolong para tenaga medis yang sekarang berjuang di garda paling depan. Nah, di sini Pak Paus menyatakan sangat terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tenaga medis. Dia meluangkan waktunya, dia meluangkan kumpul dengan keluarganya, dia membahayakan nyawa untuk menyelamatkan warga yang terkena virus COVID-19 ini atau virus corona ini. Jadi kita tidak ingin kan ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, kakek kita, nenek kita, atau saudara dan keluarga kita terkena virus COVID-19 ini. Jika masih ada alasan, yaitu bekerja karena mungkin rumah tangga, buruh harian seperti ojek online, pedagang, dan lain sebagainya, maka saran saya, setelah bersalaman atau memegang benda yang baru, hendaknya mencuci tangan. Bahkan itu bisa berupa uang, gagang pintu, barang kain atau sebagainya, langsung cuci tangan. Kalau bekerja mungkin bisa bawa sabun dan air putih yang mengalir biar bisa langsung dicuci. Kemudian karena kan kita tidak tahu ya, apalagi sekarang di wilayah-wilayah yang sudah terjangkit virus corona yang menjadi zona merah seperti Solo, Surabaya, kemudian di daerah saya di Kecamatan Grogol. Maka dari itu setelah melewati wilayah sana, hendaknya pakaian yang kita gunakan kita cuci dan sebagainya, kita cuci tangan. Sebelum kita megang wajah, kita cuci tangan dahulu. Kemudian jika bersin ya, ini dari dokter, kita menggunakan sikut gini. Nah, kita menggunakan bagian sini. Karena kita apa? Nanti kalau menggunakan tangan, nanti ketika kita memegang wajah, kita tidak tahu virus apa yang terkena kepada kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti insya Allah next content saya akan membuat apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, jadi tetap tenang, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap tersenyum, dan jangan lupa banyak istighfar kepada Allah. Ya, banyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu segala bencana dan wabah ini siapakah yang menyebabkannya. Mungkin karena kesalahan kita menjadi salah satu pemicu datangnya wabah ini. Tadi setelah saya Jumatan, saya mendapatkan share-sharean video, yaitu Gunung Merapi memuntahkan asap lagi, kemudian Magelang hujan abu. Ya, jadi teman-teman sekalian, terus beristighfar kepada Allah, berbanyak amal, terus belajar, dan jangan panik. Sekian dari saya, Ahmad Fauzi. Jika ada salahnya itu datangnya dari kebodohan saya sendiri, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.